Kitab Mazmur pasal 24. Kata ini temanya adalah doa yang menerobos langit. Doa yang menerobos langit. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ke-7. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ke-7. Saudara yang genap saya ganjil, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah adalah orang-orang yang menanyakan dia, yang percaya pada Siapa Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kenapa Alkitab berkata siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Saudara kasih dalam Tuhan, sering banyak orang bertanya kepada saya gini, Pak Daud kok bisa mendengar suara Tuhan itu bagaimana? Terusan saya mau tanya, lah kamu dengar suara apa? Saya tuh kebanyakan dengar suara setan sama suara hati. Wah, ini geblek. Saya ngomong, lebih baik kamu mendengar suara Tuhan. Dan dia ngomong, Pak, apa Tuhan itu bisa ngomong? Saya mau tanya sama saudara, kalau manusia bisa ngomong, masa Tuhan tidak bisa ngomong, betul? Nah, kalau Tuhan tidak bisa ngomong, apa dia bisu? Bagaimana menciptakan, betul? Nah, saudara, pada waktu saya sekolah Alkitab kelas 1, pada itu saya ketemu Yesus. Setelah saya sembuh, saya masuk sekolah Alkitab. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup saya waktu itu gini, Yesus yang menampakkan diri pada saya, apakah dia bisa ngomong lagi? Karena apa, saudara? Pada waktu di sekolah Alkitab itu, saya betul-betul mengalami suatu problem. Suatu problemnya apa? Di sana sekolah Alkitab itu aja makan itu antri. Dan kalau kita makan, doa itu harus gini, Tuhan Yesus berkati. Tidak boleh gini, karena kalau gini ini bisa hilang. Jadi kalau saya doa itu gini. Waktu saya pertama kali sekolah Alkitab, saya doa, Tuhan Yesus berkati makanan minum. Haleluya. Sana namanya tempe goreng, itu langka. Itu harus betul-betul di rumah, harus betul-betul dilindungi gitu. Kalau enggak, aduh, amblas semua itu. Waktu saya doa, kok udah pindah ke sana. Loh kok udah. Waktu saya pertama kali masuk, saya bingung. Ini kok sekolah sialan gitu. Nah, akhirnya saya berpikir, aduh, saya gini, ini apakah saya salah masuk sekolah gitu. Tapi saya baru ambil keputusan, walaupun lingkungan saya seperti itu, saya harus jadi orang baik. Saya harus tahu tentang kebenaran. Saya tidak boleh melihat ini semua. Karena apa? Sebelum saya bertobat, saya diajar jadi orang baik-baik sekalian, jadi penjahat sekalian, ya kan? Tidak boleh setengah-setengah. Dan saya ambil keputusan jadi orang baik. Saya bertobat sungguh-sungguh, harus percaya Tuhan sungguh-sungguh. Dari kelas 1 sekolah Alkitab, saya berdoa terus. Saya doa sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tetapi tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tuhan hanya bicara pada saya sekali itu toh, dia ketemu saya. Tapi setelah saya masuk sekolah Alkitab, kenapa tidak ngomong lagi? Kenapa tidak mendengar lagi? Saya koreksi diri saya. Ada apa yang sebenarnya? Tidak tahunya saya ini ada akar pahit kekecewaan. Kekecewaan sama saya guru sekolah Alkitab karena sering diseterapi, saudara. Saya kecewa dia, waduh. Bayangin saudara, apalagi sama dosen saya. Wah itu, bayangin saya dipanggil, disetrapin gini, waduh. Saat itu masih dikatain goblok itu, saudara. Dan waktu saya belajar khotbah, saya diberitahu, Daud, khotbah kamu itu bagus sekali, tapi lebih baik kalau enggak khotbah.
Di situ ada akar pahit yang mendalam dalam diri saya. Saya kecewa sekali sama guru saya. Saya kecewa dengan keadaan saya semua. Apalagi kalau saya tiba-tiba waktu sekolah Alkitab, wah ini pengalaman saya. Itu kok ada cewek cantik tak deketin sudah. Tak deketin, begitu dekat dibawa orang kan. Kok ngenes sekali. Wah, saya berpikir, aduh, gimana ini? Saya kecewa, saya semua ngalami ini semua, saya ngalami ini semua, saya ngalami ini semua. Saya ambil keputusan waktu itu. Saya berdoa terus, saya berdoa. Saya beritahu, inilah yang menghambat kuasa Allah, menghambat Allah turun dari surga. Yaitu apa? Adanya dosa. Itu dosa yang diperbuat adalah apa? Dosa berasal dari setan. Betul kan? Kalau kita ada suatu kekecewaan, ada suatu akar pahit, saudara tidak akan bisa naik ke gunung Tuhan. Tidak akan bisa sampai doa saudara untuk menerobos ke langit. Karena apa? Ada dosa yang masih menyelubungi dalam hidup kita. Betul saudara? Akhirnya setelah satu sekolah Alkitab itu, saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa terus. Saya berdoa. Dan pada itu saya berdoa, saya mendapat berbahasa roh. Wah, dulu sebelum saya itu ya mengenal Tuhan secara pribadi, waktu itu kalau saya berbahasa roh, kemungkinan saudara suaranya kalah sama saya, lebih kenceng saya. Orang tidur aja bisa bangun, saudara. Wah, karena di sekolah Alkitab itu ada lomba, tapi lomba yang dibuat kita sendiri. Misalnya di samping itu ada yang berbahasa roh, wah, enggak terima. Satu lagi, gitu. Nah, kalau dia kencang, saya lebih kencang. Nah, namanya kenceng-kencengan bahasa roh. Wah, akhirnya terjadi pada suatu kali kami 3 orang berdoa. Teman saya ini kenceng, sana itu kenceng, sana itu kenceng, wah semua kenceng. Saya tidak terima, saya harus kenceng bahasa rohnya. Saya buat kenceng sekali. Tiba-tiba teman saya ngomong apa? Roh Kudus datang. Wah, saya senang sekali. Mari kita malah tambah semangat. Wow, apalagi, wah, ini kita mengalami hari Pentakosta di Yerusalem. Api Roh Kudus datang. Wah, berdoa semua. Setelah itu selesai, saya hidupkan lampu. Tidak taunya tetangga dari saat tidur limpah batu bata ini. Wah, saya berpikir untung nggak kena kepala saya. Itu kalau kena apinya bukan api Roh Kudus, api bata. Wah, saya gini gila ini gitu. Dan teman saya ngomong, wah, betul-betul kita ini ngalami lawatan Tuhan. Dikira lawatan, nggak taunya batu bata. Nah, suatu kali lagi, kebanyakan orang itu mencari mujizat, betul saudara? Nah, suatu kali saya doa sama teman-teman lagi, tiba-tiba ada kayak cahaya terang, saudara. Cahaya terang. Wah, teman saya ngomong, itu sinar kemuliaan Tuhan. Wah, kita berdoa semua. Tapi kok enggak mati-mati? Enggak taunya ada yang pakai lampu senter di sini. Waduh, kerjain kita. Itu kalau di tempat sekolah tempat-tempat itu ada ada orang yang baru berdoa kan berbuat dosa, Tuhan ampuni dosa saya. Nah, temen yang satu ngomong ini, dosa sudah ku ampuni. Ini apa ini? Dikira apa? Wah, pada itu dosamu ku ampuni anakku. Langsung doa ini ketemu orang. Pada temennya di belakang, engkau sudah melupakan dosa-dosamu. Ya, wah itu di tempat sekolah itu banyak sekali yang dikerjain. Wah, saya berpikir, kalau dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya mengenal setan sampai kenal akrab. Setelah itu jadi musuh setan, ya musuh tenang. Kalau saya kenal Tuhan, bagaimana supaya saya akrab sama dia gitu, supaya saya tahu kehendaknya. Nah, kebanyakan orang itu ada
mau menikmati hanya di lereng gunung Tuhan, tapi tidak sampai naik ke atas gunung Tuhan. Karena apa? Merasa puas dalam dirinya. Kalau aku jadi orang Kristen, dapat bahasa roh, ya sudah, betul? Kalau saya jadi orang Kristen, saat ini saya jadi orang Kristen, nanti saya diberkati Tuhan, ya sudah, betul? Jadi saya jadi orang Kristen, saya ke gereja setiap minggu ikut persekutuan, ya sudah, betul ya? Kadang kita berpikir seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itu hanya menikmati apa? Hanya ada di lereng gunung Tuhan. Tapi yang Tuhan kehendaki supaya kita naik ke atas gunung Tuhan, menghadap Yang Maha Kuasa. Akhirnya saudara, pada waktu saya kelas 1 sekolah Alkitab itulah, saya ambil keputusan saya harus mencari kebenaran. Langsung saya baca Alkitab, walaupun saya tidak ngerti, saya baca Alkitab. Saya baca itu setiap hari, pokoknya baca terus. Dan saya sendiri pun bayangin, saya kalau disuruh buka kitab Kejadian, tak buka kitab Wahyu. Akhirnya gurunya sekolah Alkitab, waduh, ngomong gini, ini saya waktu itu mau dikeluarkan ya. Itu waktu mau dikeluarkan, tapi dosen saya satunya ngomong, jangan, tolong anak ini diberi kesempatan, gitu ya. Karena apa? Gurunya ngomongin kok goblok sekali itu. Dan bisa apa-apa sama sekali. Tapi saya itu karena udah begitu kan, terpojok. Kebanyakan orang tuh mencari Tuhan dalam keadaan terpojok, betul ya? Nah, ayat inilah yang mengubah hidup saya. Itu tiba-tiba dikatakan orang yang bersih hatinya. Arti orang yang bersih hatinya, dia adalah orang apa? Orang yang tulus untuk melayani, tulus untuk mencari Tuhan, tulus, tidak ada motivasi lain-lain. Perhatikan, orang di gereja kebanyakan punya motivasi macam-macam. Ada yang supaya dapat pacar, betul? Kalau saya punya teman ngomong gini, saya punya teman tuh perwira juga, tentara, ngomong gini, saya mau dibaptis kalau saya sudah punya pacar di gereja, gitu kan? Berarti dia datang ke gereja supaya dapat apa? Ada juga orang ke gereja punya motivasi apa? Ada kan pendeta khotbah, kalau saudara percaya Yesus, hidupmu akan berkelimpahan. Nah, setelah itu mereka datang ke gereja punya pikiran lain. Kalau saya percaya Yesus, hari ini becak 1, besok becak 10. Berarti dia mencari apa? Banyak orang itu mencari berkat. Dan ada lagi yang ketiga, orang itu mencari apa? Mencari pendeta. Wah, kalau pendeta yang khotbah yang lucu-lucu datang semua. Karena apa? Untuk menghilangkan stres. Betul ya? Wah, pendetanya lucu, wah datanglah gua. Datang, wah gua ketawa. Nah, setelah itu stres lagi. Tapi kan daripada kan gini, daripada saya ke karaoke, diskotik, lebih baik kan ke gereja, pendetanya lucu, stres hilang, gitu kan? Nah, orang-orang yang seperti itu hanya orang yang ada di lereng gunung Tuhan. Amin. Orang-orang yang ada di lereng gunung Tuhan, mereka tidak akan menikmati hadirat Allah. Saudara perhatikan, pada waktu Musa dipanggil Tuhan, hai Musa, Musa, datanglah engkau kemari ke gunung Tuhan. Apa yang terjadi? Bangsa Israel ngomong sama Musa, hai Musa, biar kamu sendiri aja yang ke sana. Kami takut menghadapi Allah. Betul ya? Kami takut. Bangsa Israel takut menghadapi Tuhan. Bangsa Israel tidak mau menikmati seperti Musa naik ke gunung Tuhan. Bangsa Israel hanya puas sampai ada di mana? Lereng aja. Sehingga apa yang terjadi? Bangsa Israel mengalami banyak masalah. Tapi Musa menerobos awan kemuliaan naik ke gunung Tuhan. Karena dia tahu tanpa mengenal Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya beritahu, kalau saudara tidak mengenal Tuhan secara pribadi, saudara tidak akan mampu menghadapi hidup ini. Betul? Karena kalau kita perhatikan, semua masalah, semua problem dalam hidup kita, semua tantangan itu lebih besar daripada kemampuan kita. Betul? Tapi kalau kita bersama Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Sehingga banyak orang mengalami 4S. Betul, 4S. Pertama sedih, setelah sedih
stres. Setelah stres, darah tinggi naik, stroke. Setelah stroke selesai. Kan dia ngalami gitu. Karena apa? Dia tidak tahan menghadapi tantangan hidup ini, betul? Nah, tapi kalau saudara menerobos awan kemuliaan itu, saudara ngomong, aku mau mencari Tuhan, mencari Allah Israel, mencari Tuhan. Nah, saya ngomong gini, Tuhan, kuserahkan nyawaku di tanganmu, gitu. Kalau itu memang suaramu, aku mau mendengarkan. Kalau itu bukan suaramu, aku tangking dalam nama Yesus, gitu. Oleh itu tiba-tiba cahaya itu masuk ke diri saya, set gitu, langsung hati saya damai. Tiba-tiba ada suara, Daud, Daud, aku di sini. Saya mendengar suara Tuhan ada di sini saya. Saat Tuhan ngomong, singkapkan atas diri. Set, saya melihat ada malaikat mengelilingi saya. Jadi pada waktu itu ada malaikat tuh, ada kira-kira ada 3 atau 4 itu berdiri di samping saya gini, tinggi-tinggi gitu, ngomong sama saya. Kalau engkau mencari aku, maka engkau akan menemukan aku. Amin. Kalau engkau mencari aku, maka engkau akan menemukan yang dalam diri kita yang menghambat kita dengan Tuhan ada dosa dan kuasa kegelapan. Nah, kuasa kegelapan itu kadang pakai pikiran kita. Wah, kamu kan sudah berdosa, tidak layak menghadapi yang maha kuasa. Betul, saudara? Nah, tapi saya ngomong, Tuhan, kalau aku ada dosa, ampunilah aku. Saya ngomong gitu. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, Daud, ada apa? Kalau engkau percaya padaku, carilah Tuhan, carilah aku sungguh-sungguh, maka engkau akan menemukan aku. Dan bila engkau berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Thank you.